Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di saat kita upload video dan video kita sudah dipublikasikan, 1 jam, 2 jam, 3 jam, masih aman, tidak ada masalah. Tetapi entah kenapa kok tiba-tiba video kita itu mendapatkan email terdeteksi konten kita terkena klaim hak cipta. Dan di saat kita melihat di bagian aplikasi YouTube Studio dan kita cek kontennya, ternyata konten kita sudah tidak muncul. Dan dilihat di bagian visibilitas itu sudah tulisannya diblokir. Lalu kalau yang sudah dimonetisasi biasanya akan muncul monetisasinya itu sudah tidak layak. Lalu untuk pembatasan sudah jelas-jelas ini kan cuma klaim hak cipta. Tetapi ini terpengaruh dari mana sih kok bisa video kita dihapus padahal konten kita original. Mungkin di sini ada yang mengalami ya. Nah, sebelum Abah bahas selanjutnya, ngopi dulu Abah. Nah, di sini buat sahabat-sahabatku ya, kalau memang konten kita terkena klaim hak cipta dan konten kita lalu dihapus, itu biasanya di saat kita membuat konten nih, contoh Abah membuat konten seperti ini. Tetapi justru di belakang Abah ini, di belakang nih, ada televisi yang sedang on. Atau mungkin televisi tersebut sedang menyiarkan siaran apa kayak ada mungkin film atau sepak bola atau apa. Dan kita seperti Abah seperti ini. Tetapi tetap aja konten kita terkena klaim hak cipta. Karena ini punya siaran orang lain ya. Dan kenapa konten kita bisa dihapus? Karena pemilik siaran televisi ini mengadukan ke pihak YouTube bahwa siaran tersebut sudah disiarkan di konten kita. Nah, dan mereka melaporkan, lalu YouTube mengecek, oh iya betul, ternyata kontennya ada siaran televisi dia. Nah, akibatnya konten kita akan dihapus dan channel kita terkena teguran. Dan kontennya pun sudah pasti sudah tidak bisa lagi diutak-atik ya, visibilitas sudah tidak bisa lagi di pribadi atau apa-apa. Nah, jadi hati-hati di saat kita membuat konten. Biasanya buat sahabat-sahabat pun kan kita tahu ya, kalau konten kita misalkan nih, konten kita diambil orang lain. Nah, kita pun bisa mengetahui kalau konten kita kok ada yang ambil. Di bagian dashboard, kita bisa melihat di bagian dashboard, kita cek di bagian huruf chat tersebut. Mereka pun sama, kok bisa melaporkan kontennya bahwa kontennya diambil. Mereka juga tahunya dari situ ya, dari dashboard channel, dan di bagian chat tersebut mereka ngecek, oh ternyata konten saya siaran langsungnya siaran televisi saya kok ada yang menyiarkan. Tahu, jadi melaporkan ke pihak YouTube. Jadi akibatnya kita dihapus. Nah, apalagi mungkin ya buat sahabat-sahabatku yang saat ini nih yang sedang mengejar jam tayang, utamakan berhati-hati. Walaupun kita stay HP nih, misalkan saya mau ngejar jam tayang, HP mau stay, saya mau tinggal tidur, biarkan kita bisa tinggal tidur, tapi jangan sampai HP yang sedang on live streaming itu kita tunjukkan ke siaran televisi atau apa ya. Walaupun televisi tersebut menurut kita tidak masalah, tapi kalau menurut si pemilik siaran tersebut masalah, mereka akan melaporkan. Begitu pula di saat sahabat semua membuat kontennya, mungkin menyiarkan konten orang lain nih ya. Kalau si pemilik konten tersebut tidak mempermasalahkan, memang aman, tidak akan terkena klaim hak cipta dan video kita tetap aman, tidak dihapus. Tapi si pemilik video tersebut kalau melaporkan, sudah pasti akan dihapus. Nah, contoh Abah di saat membuat konten tutorial dan ternyata konten Abah itu ada yang ambil. Nah, kalau Abah diamkan, ya sudah pasti konten mereka akan aman, tidak masalah. Tapi kalau Abah melaporkan, aduh, mohon maaf tim YouTube, konten saya diambil oleh channel ini. Nah, YouTube akan meninjau dan kita pun meminta untuk penghapusan konten tersebut. Si pemilik channel tersebutlah yang akan terkena teguran. Nah, kalau Abahnya diamin aja ya nggak masalah. Nah, jadi di saat kita live streaming atau apa ya, kita memang harus berhati-hati
jangan sampai siaran live streaming kita itu ya setidaknya ya di belakang kita, walaupun kita tidak sadar gitu ya. Memang kita kebanyakan tidak sadar sih di belakang kita lagi siaran ada televisi, kita sambil bikin konten sambil makan misalkan nih, sambil makan ternyata televisi di belakang nyala. Itu memang harus berhati-hati ya. Bah, punya saya aman aman kalau memang si pemilik siaran tersebut tidak melaporkan. Kalau andai kata yang pemilik siaran tersebut melaporkan, pasti konten kita aman. Contoh sahabat semua, di saat membahas mukbang atau apa, terus sambil menonton video kita nih, menyiarkan video Abah misalkan nih di depan. Nah, kita menyiarkan. Kalau misalkan Abah tidak suka atau tidak mengizinkan kalau konten Abah diputar di konten kita, Abah melaporkan ya pasti akan konten kita bermasalah. Tapi kalau Abahnya diamkan aja ya nggak masalah. Jadi intinya buat sahabatku, tetap berhati-hati di saat kita membuat konten. Jangan sampai walaupun konten kita original justru akan bermasalah. Mungkin kalau hanya musiknya terkena klaim hak cipta, biasanya akan dolar kuning ya, berbagi hasil, tidak masalah. Ini yang paling berat apabila memang videonya yang terkena klaim, itu biasanya akan dihapus. Kalau cuma musik atau apa, itu pasti akan bagi hasil kalau memang channel kita sudah dimonetisasi. Tapi kalau belum dimonetisasi ya tidak masalah mungkin ya. Tapi di saat nanti mengajukan monetisasi ya itulah nanti akan ditinjau. Kalau cuma satu atau dua ya mungkin tidak masalah. Tapi kalau kebanyakan klaim hak ciptanya, sulit juga. Ternyata di konten saya kebanyakan klaim hak cipta semua nih, mau mengajukan monetisasi ya itu sulit. Tapi kalau cuma satu atau dua mungkin aman-aman aja ya. Tapi kalau bagusnya di saat nanti mau mengajukan monetisasi dan ternyata di konten kita ada terkena klaim hak cipta, ya kita bisa edit lagi lah. Sebelum kita daftar edit, biasanya kalau video kita masih di bawah 100.000 viewer, itu kita masih bisa mengeditnya ya, masih bisa membisukan, masih bisa memblur, ataupun masih bisa dipotong kontennya. Tapi kalau di atas 100.000 ke atas, itu biasanya sudah tidak bisa lagi diedit. Nah, buat sahabatku tetap harus dipahami ini ya. Jangan sampai ada di saat kita membuat konten original, di belakang kita itu ada yang bermasalah lah menurut YouTube. Kalau menurut Abah kan tidak tahu ya, tapi kalau menurut YouTube ini bermasalah. Jadi di saat kita ngobrol santai atau apa ya, bikin konten, jangan sampailah kita di belakang ada yang siaran TV atau apa gitu ya. Semoga aja info singkat dari Abah bisa bermanfaat buat sahabat-sahabatku. Mohon maaf kalau memang kata-kata Abah yang di sini kurang berkenan, mohon dimaafkan ya. Abah ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.